Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-171 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara dan Kuda Merta menghentikan sejenak kuda mereka sebelum memasuki kaki Bukit Pangi. Mereka nampak sangat kecewa karena tidak bertemu dengan kekasih hati. Putri Tribuana Tunggadewi tidak lagi tinggal di istana Kahuripan. Demikian pula Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi sudah pergi dari istana Wengker. Dua orang putri itu sekarang diam di istana Majapahit. Aku juga harus bertemu dengan Dinda Raja Dewi, Kakang Cakradara. Aku juga ingin minta penjelasan soal ini. Mengapa dia harus kembali tinggal di Majapahit? Kalau begitu kita harus memberanikan diri menyusup ke istana untuk menemui mereka. Apakah itu tidak sangat berbahaya, Kakang? Kau takut menghadapi bahaya di Kuda Merta? Tidak. Kalau memang hanya itu satu-satunya jalan, apa boleh buat? Aku setuju pendapatmu, Kakang. Kita memang harus menyusup ke istana Majapahit. Nah, kalau begitu kita tinggal mencari kesempatan. Kita tidak perlu menunggu hari Buddha. Karena kita akan menyusup pada saat malam tiba.
Ayo adik kuda merta, kita teruskan perjalanan kita. Silakan Kakang Cakradara. Malam tiba, bersama angin dingin yang bertiup dari arah kaki gunung Penangkungan. Suasana istana Kaputren Majapahit sunyi dan lengang. Hanya nampak puluhan orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu gapura dan di sepanjang tembok yang melingkari istana Kaputren. Sudah beberapa saat lamanya, Putri Tunggadewi bercakap-cakap dengan adiknya di Puri Madukara. Dinda Raja Dewi? Dinda Raja Dewi? Kau termenung lagi. Kau pasti sedang sibuk memikirkan kuda merta. Oh, apa? Ada apa Yunda Tunggadewi? Nah, benar kataku bukan? Kau pasti sedang terkenang-kenang wajah kuda merta. Kekasihmu itu. Yunda, kau jangan menggodaku terus. Kau sendiri, bagaimana Yunda? Kau pasti tidak akan bisa tidur nyenyak sekarang. Kau juga seringkali kelihatan gelisah. Hatimu sedang dicekam rindu dendam. Ya, sudah beberapa kali hari Buddha lewat begitu saja tanpa kesan. Kapan aku bisa bertemu dengan Kakang Cakradara? Ya, Yunda, semua ini gara-gara Kanda Prabu Jayanegara. Lucu sekali. Dia takut mempunyai adik ipar. Dia takut kita berkasih kasihan dengan seorang ksatria pilihan kita. Lalu apakah selamanya kita akan menjadi seperti ini? Setiap orang pada akhirnya akan bertemu dengan pasangan hidupnya. Dan kita? Mungkinkah kita akan selamanya terkurung menjadi tawanan, menjadi perawan tua yang selalu menangis dan meratap sepanjang malam? Mungkin sudah nasib kita, Yunda Tunggadewi. Tidak, Dinda. Ini bukan hanya sekedar persoalan nasib. Kukira Kanda Prabu Jayanegara serakah. Dia serakah. Karena itu dia merasa takut mendapat saingan. Kalau memang kita harus terus-menerus dikurung di tempat ini, hari demi hari, bulan demi bulan, maka usia kita akan semakin bertambah, Yunda. Orang-orang di luar pasti akan membuat kita menjadi perkuncingan. Mereka akan menganggap kita putri-putri keraton yang tidak laku. Memalukan sekali. Dinda Raja Dewi. Iya, Yunda. Kukira ini untuk sementara waktu. Kita terpaksa mengalah. Kita terpaksa berdiam diri dan menerima keadaan. Tapi janganlah kita berputus asa. Kita harus mencari cara untuk bisa keluar dari puri celaka ini. Dinda Raja Dewi. Iya, Yunda. Sudah malam. Aku akan kembali ke Puri Manganti. Selamat tidur, Yunda Tunggadewi. Dan selamat bermimpi bertemu dengan Kakang Cakradara. Sekarang kau yang menggodaku. Awas kau, Dinda. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tunggadewi melangkah keluar ruangan Puri Madukara, dan Raja Dewi menutup pintu dari dalam. Putri Tunggadewi menyusuri emperan Puri, menuju Puri Manganti, tempat tinggalnya. Angin malam menyapu rambutnya yang lemas gemulai. Tiba-tiba Putri Tunggadewi menghentikan langkah-langkahnya. Sekilas dia dapat menangkap sebuah bayangan bergerak mencurigakan dari balik pohon katimang yang sedang berbunga. Ada bayangan berkelepat di balik pohon katimang. Bayangan siapa itu? Loh? Nini Lujinggan? Kokak itu Lujinggan? Mungkin aku hanya salah lihat. Tapi tidak. Seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam kegelapan. Jangan-jangan ada seorang Duratmaka, seorang pencuri memasuki istana Kaputren. Siapa itu? Jangan bersembunyi di tempat yang gelap. Loh? Kok
Apakah itu Lujinggan? Karena tidak mendapat jawaban, Putri Tunggadewi memberanikan dirinya mendekati pohon katimang yang rindang. Dia berjalan mengendap-endap di atas rumput yang lembut. Kakang Cakradara. Benarkah kau, Kakang Cakradara? Aku ingin bicara denganmu, Empat Mata Tunggadewi. Kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, Kakang. Bagaimana kalau prajurit-prajurit sempat melihatmu, Kakang? Kau pasti akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan ini sangat berbahaya. Tapi aku harus menemuimu. Kau datang bersama siapa, Kakang? Aku datang bersama adik Kudamerta. Di mana sekarang adik Kudamerta? Di puri sebelah. Dia juga ingin menemui Dinda Raja Dewi. Baiklah, karena kau sudah datang, aku akan menerimamu. Ayo, masuklah ke Puri Manganti. Kita bicara di dalam. Gila, ini keputusan gila. Mengapa Kanda Prabu Jayanegara mencurigai kami? Menurut Ibunda Ratu, Kanda Prabu Jayanegara tidak ingin mempunyai saingan dari adik-adik iparnya. Itulah sebabnya kami ditarik kembali ke Majapahit dan disekap di puri ini. Kami sama sekali tidak diberi kebebasan untuk berhubungan dengan dunia luar. Ini perbuatan yang sangat kejam. Tidak manusiawi. Iya, kami sudah menjadi tawanan. Kami tidak mempunyai hak apa-apa lagi, kecuali berdiam diri dan menuruti segala keinginan Kanda Prabu. Aneh sekali jalan pikiran Kanda Prabu Jayanegara. Tidak seharusnya dia mencurigai calon-calon adik iparnya. Bagaimanapun juga kalian adalah manusia biasa. Kalian membutuhkan pasangan hidup. Kalian membutuhkan perjodohan. Sudahlah, Kakang Cakradara. Tak ada gunanya lagi membicarakan soal itu. Hanya akan membuat sakit hati. Tapi apakah kita harus berdiam diri? Tentu saja tidak, Kakang. Kita harus berbuat sesuatu. Tapi dengan menggunakan perhitungan yang baik. Kita harus mencari kesempatan. Aku pun tidak bisa disekap terus-menerus di puri ini, Kakang. Aku bukan seekor burung peliharaan. Aku bukan gadis pingitan. Aku membutuhkan kebebasan. Dinda Tunggadewi. Sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu. Aku kecewa sekali begitu tahu bahwa kau tidak berada di istana Kahuripan. Hampir saja aku putus asa. Kakang Cakradara, aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi sebaiknya kau pergi. Tidak baik kalau sampai ada dayang-dayang melihat kita di puri ini. Aku tidak mau menjadi bahan pergunjingan dayang-dayang ataupun emban istana Kaputren. Aku tidak mau dikatakan sebagai seorang putri keraton yang tidak tahu tata krama dan berani memasukkan seorang laki-laki ke dalam purinya, Kakang. Baiklah, Dinda Tunggadewi. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menggenggam tanganmu barang sekejap? Putri Tunggadewi membiarkan Cakradara meremas jari-jari tangannya. Cakradara mencium kening sang putri, kemudian melangkah keluar puri. Putri Tunggadewi menutup daun pintu, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding yang penuh ukiran indah. Kakang Cakradara, berani sekali dia datang ke tempat ini. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit melihatnya, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Cakradara segera melangkah meninggalkan puri, dan tubuhnya lenyap di balik kegelapan pohon-pohon hias. Sementara itu, di Puri Madukara, Kudamerta masih bercakap-cakap lirih dengan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Mereka bicara di ruangan tengah sambil menikmati minuman segar. Aku terkejut sekali
ketika melihat tiba-tiba kau berdiri di depan pintu puri ini, Kakang Kuda Merta. Kau nampak kurus sekarang, Dinda Raja Dewi. Aku selalu memikirkanmu, Kakang. Aku juga tidak pernah berhenti mengenangmu, Dinda. Nampaknya Yunda Tunggadewi juga sudah sangat rindu sekali pada Kakang Cakradara. Tentu sekarang dia bahagia sekali. Iya. Kami harus menempuh perjalanan yang cukup berbahaya, Dinda, untuk dapat menemui kalian. Kalian memang kesatria-kesatria pemberani. Kami bangga mempunyai kekasih seperti kalian. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu memberi keselamatan pada kita dan mempertemukan kita dalam suasana penuh kebahagiaan seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai kita tidak bisa bertemu lagi, Dinda. Beberapa malam lamanya, aku tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Kakang Cakradara pun mengalami hal yang sama. Kau pikir kami dapat tidur nyenyak setiap malam? Kakang Kuda Merta, kami pun sangat merindukan kalian. Hati kami pedih oleh perpisahan ini. Jiwa kami tersiksa begitu mendengar keputusan Kanda Prabu. Memang kami disediakan 2 puri yang sangat indah. Tapi kami hidup bagaikan pohon kering. Sekalipun hujan membasahi bumi, kami tetap kering. Sebab kami bukan hanya membutuhkan air hujan, tapi juga membutuhkan belayan tangan seorang kekasih. Siapa itu? Hamba Tuan Putri, Nini Luh Jinggan. Ada apa, Lu? Mengapa kau datang tanpa aku panggil? Ada keperluan apa? Maaf, Tuan Putri. Hamba hanya berpura-pura mengantarkan minuman segar ini. Hamba tahu Tuan Putri Raja Dewi sedang menerima seorang tamu. Kau memang pintar mengelabui orang, Lu. Baiklah, ayo masuk. Maaf, Tuan Putri. Hamba tidak lama-lama. Hamba hanya disuruh menyampaikan pesan untuk Tuanku Kuda Merta. Pesan apa? Tuan Cakradara sudah menunggu di sudut pagar halaman puri. Tuan Kuda Merta diharap segera kembali. Baiklah. Nah, Dinda Raja Dewi, aku harus segera kembali. Aku memang tidak bisa lama-lama di puri ini. Terlalu berbahaya. Banyak prajurit-prajurit Majapahit berjaga di depan pintu gapura dan di sepanjang tembok yang melingkari puri ini. Aku harus main kucing-kucingan dengan mereka, Dinda. Hati-hati, Tuan Kuda Merta. Prajurit-prajurit itu mengadakan ronda setiap saat. Tuan harus mencari kesempatan yang baik, yang paling aman untuk melompati pagar puri. Terima kasih atas peringatanmu, Luh Jinggan. Dinda Raja Dewi, selamat malam, Dinda. Hati-hati, Kakang Kuda Merta. Kuda Merta segera melangkah meninggalkan Puri Madukara. Nini Luh Jinggan kembali ke ruangan dayang-dayang, sementara Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi menutup pintu puri perlahan-lahan. Kakang Kuda Merta, betapa besar cintamu kepadaku. Kau berani menempuh perjalanan yang penuh bahaya. Kau berani mempertaruhkan nyawamu untuk menemui aku di puri ini. Aku bangga sekali, Kakang. Aku bangga mempunyai kekasih seperti Kakang. Tapi, mengapa pertemuan ini sangat singkat? Rinduku belum terobati, Kakang. Rasa kangenku masih bernyala-nyala. Tapi kau sudah harus kembali lagi. Sementara itu, Kuda Merta berjalan mengendap di sepanjang pagar tembok puri. Tak lama kemudian dia sudah berhadapan dengan Cakradara yang menunggu di bawah pohon katimang. Adik Kuda Merta. Iya, Kakang. Aku. Bagaimana? Kau sudah bisa bertemu dengan Dinda Raja Dewi? Sudah, Kakang. Tapi sayang sekali, kita harus segera kembali lagi. Sangat berbahaya kalau kita lama-lama diam di tempat ini. Iya. Setiap saat prajurit-prajurit Majapahit dapat menggerebek tempat ini.
Aku heran. Mengapa Kanda Prabu Jayanegara mencurigai calon-calon iparnya sampai sejauh itu? Itu bukan kecurigaan lagi, Kakang. Itu kegilaan namanya. Bukan kecurigaan. Sekarang kita harus berhati-hati sekali, Adik Kudamerta. Kalau sampai hubungan kita ini bocor, nyawa kita menjadi taruhannya. Iya. Kanda Prabu Jayanegara pasti akan menyingkirkan kita sejauh-jauhnya. Tetapi, rasa-rasanya aku tidak dapat dipisahkan dengan Dinda Raja Dewi, Kakang. Apapun akibatnya, aku berani mempertaruhkan segala milikku untuk mendapatkan Dinda Raja Dewi, Kakang. Aku mendengar ada langkah-langkah prajurit di balik pagar puri ini. Jumlah mereka tidak kurang dari 10 orang. Jangan terburu nafsu, Kakang. Kita harus mencari saat yang tepat untuk melompati pagar puri. Sepertinya keadaannya sudah aman. Ayo Adik Kudamerta, kita naik ke atas pagar puri ini. Ayo cepat. Biar aku dulu yang naik, kau di bawah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cakradara segera naik ke pagar puri dengan berpegangan pada tanam-tanaman menjalar. Kudamerta mengikuti di bawahnya. Mereka terus merambat bagaikan 2 ekor tupai yang besar. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di atas pagar puri. Suasana di bawah sangat sepi. Tak ada seorang pun prajurit melintas. Aman. Iya. Kita bisa langsung melompat ke bawah, Adik Kudamerta. Hati-hati, Kakang. Dua orang kesatria itu buru-buru merosot ke bawah melalui pohon-pohon menjalar. Mereka memang cukup beruntung. Tak seorang pun prajurit Majapahit melihat kehadiran mereka. Cakradara segera menarik tangan Kudamerta dan mereka bergegas meninggalkan istana Kaputren. Aman. Tidak ada seorang pun prajurit nampak di sekitar tempat ini, Adik Kudamerta. Cepat, Kakang Cakradara. Jangan lama-lama berada di sini. Ayo, kita pergi. Mereka berjalan mengendap-endap di sepanjang lorong. Sekali waktu mereka membungkukkan tubuh di balik rimbunan pohon-pohon hias. Tak lama kemudian, mereka sudah mendapatkan kuda mereka yang ditampatkan di luar benteng di bawah sebuah pohon rindang. Untuk kali ini kita selamat, Adik Kudamerta. Kita bisa menyusup ke istana Majapahit dan keluar dalam keadaan hidup. Apakah kau akan kembali lagi? Mungkin. Kalau aku sudah tidak tahan lagi menahan rinduku kepada Dinda Tunggadewi, aku pasti kembali lagi. Bagaimana kalau tertangkap? Itu soal nanti. Mengapa harus dipikirkan sekarang? Adik Kudamerta, kau takut menempuh jalan penuh bahaya ini? Kakang Cakradara, kalau aku takut menempuh bahaya, bagaimana aku bisa memperoleh Dinda Raja Dewi? Bagus. Itu artinya kau betul-betul sudah menjadi pria yang dewasa. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin manis rasanya cinta. Ayo, Adik Kudamerta, kita kembali ke Bukit Pangi. Pagi harinya, Prabu Jayanegara mengunjungi Putri Tunggadewi di Puri Manganti. Putri Tunggadewi terkejut. Dia baru saja selesai berdandan. Prabu Jayanegara tersenyum penuh arti melihat adiknya yang cantik jelita. Adik satu bapak lain ibu. Kau tidak usah terkejut melihat kedatanganku, Dinda Tunggadewi. Ada keperluan apa kau datang kemari, Kanda Prabu? Aku bisa datang ke Puri Manganti ini sesuka hatiku. Kau harus memerintah negeri ini, Kanda Prabu. Jangan hanya bersenang-senang. Tanggung jawabmu sebagai seorang raja sangat berat dan besar. Pikirkan keadaan rakyatmu. Tuntunlah bawahanmu supaya bisa bekerja dengan baik. Aduh. Adikku ini manis sekali.
Terima kasih atas nasihat-nasihatmu, Dinda Tunggadewi. Kalau kau mempunyai kepentingan, segera katakan. Jangan pergi ke suatu tempat tanpa tujuan apa-apa. Itu hanya akan membuang-buang waktu, Kanda. Aku hanya ingin menengokmu, Dinda Tunggadewi. Aku hanya ingin melihat adikku yang manis. Kau nampak semakin cantik, Dinda Tunggadewi. Ya, kau nampak semakin cantik dan dewasa. Senyummu anggun, matamu bersinar laksana bintang pagi. Suaramu lembut bagaikan burung seruni. Aku senang sekali melihat keadaanmu. Aku bangga. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, ternyata kau tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa. Kanda Jayanegara, apa kau sekarang biasa omong kosong seperti ini? Kau seorang raja. Tidak seharusnya seorang raja bicara tanpa guna. Siapa berkata bicaraku tanpa guna? Setiap napasku, setiap kata-kata yang kulontarkan dengan napasku, semuanya berguna. Semuanya bermanfaat untuk siapa saja. Sebab aku berkata di atas kekuasaan yang besar. Nah, Dinda Tunggadewi, kemarilah. Duduklah bersamaku. Tidak, Kanda Prabu. Aku di sini saja. Kemari, kataku. Tidak, jangan memaksaku. Ini perintah. Jangan asal memerintah, Kanda Prabu. Baiklah, baiklah. Karena kau adalah adikku sendiri, maka aku tidak bisa berbuat kasar kepadamu. Baik, baiklah. Kau boleh tetap duduk di situ. Sementara aku akan duduk di sini. Coba lihatlah, Dinda Tunggadewi. Langit cemerlang di luar sana. Suasana pagi yang indah menawan. Bunga-bunga bermekaran. Alangkah cantiknya bunga-bunga itu. Mereka berwarna kuning, biru, merah dan jingga. Tapi ada sekuntum bunga yang paling cantik. Ya, bunga itu bernama Tribuana Tunggadewi. Dan sekarang bunga itu duduk dengan anggunnya, dengan agungnya, dengan manisnya di hadapanku. Kau tidak berbakat menjadi seorang penyair, Kanda Prabu. Lebih baik kau simpan kata-katamu di dalam hati. Ya, aku memang bukan penyair. Aku raja. Kanda Prabu, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku? Ada, sedikit. Begini, Dinda Tunggadewi. Kalau saja kau mau duduk di sampingku, maka suasana ini akan sangat menyenangkan. Tidak, Kanda Prabu. Aku di sini saja. Cepat, katakan apa yang ingin kau ketahui. Apakah kau pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, Dinda Tunggadewi? Itu adalah urusan pribadiku. Sekarang aku ingin tahu urusan pribadimu itu. Aku berhak untuk tidak mengatakan urusan pribadiku kepada siapa saja, Kanda. Iya. Kau memang berhak. Kau berhak merahasiakan urusan pribadimu, tapi tidak kepada Prabu Jayanegara. Baiklah. Aku akan menjawab pertanyaan Kanda Prabu. Selama ini, aku menjadi batara di Kahuripan. Aku sibuk mengurusi persoalan-persoalan pemerintahan. Aku tidak mempunyai waktu untuk menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki. Aku harus memikirkan rakyat Kahuripan lebih dulu. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Iya. Ya, memang sebaiknya kau tidak usah berhubungan dengan siapapun juga. Apalagi setelah tinggal di puri ini. Ya. Aku melarang keras kau menjalin hubungan dengan laki-laki. Siapapun dia orangnya. Mengapa harus begitu, Kanda Prabu? Setiap orang pada akhirnya akan menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Aku tidak ingin kehilangan kau, Dinda Tunggadewi. Aku sangat menyayangimu. Itulah sebabnya aku melarang keras kau berhubungan dengan laki-laki. Kau tidak boleh menjadi milik siapa-siapa. Kau hanya menjadi milikku. Milik Prabu Jayanegara sendiri. Milik saudara tuamu sendiri. Kanda Prabu, apa maksudmu? Dinda Tunggadewi,
Kau lihat aku sekarang. Sama seperti halnya kau. Aku juga sudah menjadi laki-laki yang dewasa. Kita sudah sama-sama menjadi orang yang dewasa. Kita bisa berpikir secara baik, bekerja sama secara baik. Kerjasama dalam hal apa? Sayang kalau kau harus jatuh ke tangan laki-laki lain. Rupamu cantik menawan. Lihatlah, tubuhmu langsing mempesona. Bagaimana kalau misalnya adikku sendiri kuangkat menjadi istri? Bagaimana pendapatmu, Dinda Tunggadewi? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kanda Prabu, apa kau sudah tidak waras lagi, Kanda? Dinda Tunggadewi. Apakah aku nampak seperti orang gila? Jangan berkata sembarangan, Dinda. Aku masih cukup waras. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk mengawini adik-adikku sendiri. Itu perbuatan gila, terkutuk. Para dewa tidak akan mengizinkannya. Kalau para dewa tidak mengizinkannya, itu hanya karena mereka iri kepadaku. Jangan, Kakang Prabu. Jangan lakukan perbuatan terkutuk itu. Dosa besar, Kakang. Kau akan berdosa kepada arwah Ramada Prabu, kepada para dewa, kepadaku, dan kepada dirimu sendiri. Juga kepada masyarakat luas, kepada negara, dan rakyat banyak. Kau tidak akan kuat menanggung dosa sebesar itu. Jangan, Kanda Prabu. Eling, ingat, aku, adikmu sendiri, Kanda. Kita berasal dari benih yang sama. Kita satu keturunan. Keturunan Ramanda Prabu Kertaraja Sajawardana. Jangan cemarkan keharuman nama beliau, Kakang. Jangan nodai ibu-ibu kita sendiri. Dinda Tunggadewi, kau tidak perlu menasihati aku. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan. Eling, Kanda Prabu. Eling, kembalilah ke jalan terang. Tunggadewi, aku seorang raja. Aku seorang adikara di negeri ini. Aku mempunyai jalanku sendiri. Jalan seorang raja. Aku berhak memaksakan kehendakku kepada orang lain, termasuk adik-adikku sendiri. Oh, Dinda Tunggadewi. Kemarilah. Temanilah aku duduk. Ayolah, Dinda. Jangan, Kakang Prabu. Lepaskan. Dinda. Kau gila. Kau sudah gila. Ayolah, Dinda. Lepaskan, Kanda Prabu. Jangan paksa aku. Awas, akan kulaporkan kepada Ibunda Ratu. Lepaskan aku, Kanda Prabu. Lepaskan. Tolong. Prabu Jayanegara berusaha mendekap Putri Tunggadewi. Nampaknya raja muda itu sudah mulai lupa diri. Pikirannya diliputi kotoran dan debu. Segala teriakan dan peringatan adiknya tidak digubris. Putri Tunggadewi menjerit-jerit, dan para dayang bermunculan dari segala penjuru. Tapi begitu mereka tahu bahwa Prabu Jayanegara ada di dalam puri, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Kanda Prabu Jayanegara. Mengapa kau mempunyai niat sekotor ini? Lihatlah adikmu, Kakak. Bukankah aku adikmu sendiri? Tunggadewi, kau sudah mengecewakan aku. Tapi dengar, aku tidak akan menyerah. Suatu saat aku akan kembali lagi, dan kau harus menuruti segala keinginanku. Tidak ada seorang pun laki-laki di seluruh muka bumi ini akan kubiarkan mendekatimu. Kalau ada di antara mereka yang berani mencoba menjalin cinta denganmu, orang itu akan segera ditangkap dan segera dibinasakan. Kanda Prabu, sampai hati kau berbuat seperti ini kepadaku, pada adikmu sendiri. Putri Tribuana Tunggadewi menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang malang. Dia tidak habis pikir mengapa Prabu Jayanegara mempunyai niat segila itu, serendah itu. Prabu Jayanegara segera melangkah meninggalkan ruangan Puri Manganti.
Sesampai di halaman beliau membentak, dan para dayang-dayang pun buru-buru pergi menjauh. Dan setelah itu, Prabu Jayanegara melangkah ke Puri Madukara. Putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi sedang duduk termenung di depan jendela, memandang sayu mega-mega putih yang berenang ke arah utara. Dia terkenang pertemuannya dengan Kuda Merta semalam. Pertemuan yang singkat, tapi terasa sangat manis. Putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi terkejut ketika melihat kehadiran Prabu Jayanegara. Buru-buru dia duduk bersimpuh di depan saudara tuanya. Prabu Jayanegara mengambil kursi berukiran indah, kemudian duduk dengan nyaman. Ampun, Kanda Prabu. Apakah Kanda Prabu mempunyai keperluan yang penting sehingga Kanda datang ke Puri Madukara? Tidak terlalu penting, Raja Dewi. Pertama, aku ingin melihat keadaanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau senang tinggal di Puri Madukara? Kanda Prabu, Puri Madukara memang sangat indah. Tapi aku lebih senang tinggal di Istana Wengker. Di sana, aku bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan di sini, apa yang bisa aku lakukan? Pekerjaanku hanya duduk, makan dan tidur. Aku merasa kehilangan gairah, Kanda. Di sini kau juga bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, Raja Dewi. Kau bisa melakukan apa saja. Ya, misalnya membersihkan badanmu, mencuci rambutmu dengan ramuan daun-daunan yang harum, melulur tubuhmu dengan param yang wangi. Kau bisa nampak lebih cantik dan mempesona. Tapi Kanda, aku merasa cemas memikirkan nasib kerajaan Wengker. Akulah yang biasanya mengurus Wengker. Wengker hanyalah sebuah kerajaan kecil di bawah Majapahit. Wengker cukup diperintah oleh seorang bupati. Kau tidak perlu merisaukannya. Kau lebih aman tinggal di sini, di Puri Madukara. Oh ya, apakah kau bisa memijit, Raja Dewi? Betisku pegal sekali rasanya. Coba, tolonglah kau pijit sebentar ya. Maaf, Kanda Prabu. Aku tidak biasa melakukannya. Apakah kau tidak sayang pada saudara tuamu? Aku hanya minta tolong sebentar saja. Tolong kau pijit betisku ya. Kalau Kanda Prabu ingin dipijit, aku akan memanggil seorang emban. Dia sudah biasa memijit seseorang. Dan dia sudah sering kali memijit tubuhku. Tidak, Raja Dewi. Aku tidak membutuhkan pijitan seorang emban. Aku membutuhkan pijitan tangan-tanganmu sendiri. Cepat lakukan, Raja Dewi. Pijitlah betisku. Dinda Raja Dewi, apalagi yang kau tunggu? Cepat lakukan perintahku, Dinda. Baiklah, Kanda. Putri Dyahwiyat Sri Raja Dewi terpaksa menuruti keinginan Prabu Jayanegara. Dia segera memijit betis sang Prabu, sementara wajahnya tunduk ke lantai. Prabu Jayanegara tersenyum. Rambutmu indah sekali, Dinda Raja Dewi. Minyak apa yang kau gunakan untuk melumasi rambutmu, sehingga indah seperti ini? Aku biasa memakai minyak gaharu, Kanda Prabu. Minyak cendana. Pantas harum sekali baunya. Kau cantik, Raja Dewi. Sayang kalau kecantikanmu harus jatuh ke tangan laki-laki lain. Jangan, Kanda Prabu. Jangan. Aku hanya ingin menyentuh pipimu yang merah jambu. Jangan, Kanda Prabu. Itu tidak baik. Kalau sampai ada dayang-dayang atau emban yang melihat, kita bisa menjadi perguncingan yang tidak baik. Dan nama Kanda Prabu juga akan tercemar. Kalau ada emban atau dayang-dayang melihat apa yang tidak pantas dilihat, besok pagi dia akan lenyap selama-lamanya. Kanda Prabu, apa yang kau lakukan ini? Jangan, Kanda.
Itu tidak baik. Aku adikmu sendiri, Kanda Prabu. Iya. Kau memang adikku sendiri. Adik yang manis. Dan adik yang manis pasti akan menuruti segala perkataan saudara tuanya. Oh, Dinda Raja Dewi. Punggungmu halus sekali, Dinda Raja Dewi. Oh, Kanda Prabu, sudahlah. Aku tidak mau mijitmu lagi. Tanganmu tidak senonoh. Sekalipun tidak senonoh, tapi ini tangan seorang raja. Ini tangan-tangan yang berkuasa. Apakah kau berani melawan tangan-tangan ini? Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tiahwiat Sri Raja Dewi terkejut. Prabu Jayanegara tersenyum sinis. Pikirannya benar-benar sudah lupa. Tangan-tangan Prabu Jayanegara menjamah punggung Raja Dewi. Tiahwiat Sri Raja Dewi berusaha menolak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jayanegara terhadap adik kandungnya sendiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.